indah, oh indah kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mas Bowo, Natal tahun ini kurang seru ya, nggak asik. Loh, maksud kamu gimana toh Boncis? Kok Natal nggak seru? Maksudnya gimana itu Boncis? Iyalah Mas Bowo, karena pandemi ini loh, Natalan jadi nggak bisa rame-rame. Kita nggak bisa pakai gedung yang besar, ngundang orang banyak. Kan seru, lihat pertunjukan, tari-tarian, nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Ada banyak kado, bisa foto-foto, ketemu teman, banyak deh pokoknya Mas Bowo. Jadi nggak seru sekarang, aduh. Loh, Boncis, wong Natalan itu bukan soal pesta-pesta celebration, bukan soal acara tari-tarian, bukan soal acara nyanyi-nyanyian. Loh, ya jelas dong Mas Bowo, kan namanya juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus, jadi harus ini dong meriah, harus keren. Loh, kamu ini gagal paham namanya Boncis. Gagal paham gimana sih Mas Bowo nih? Yang terpenting dari Natal itu bukan soal perayaannya, bukan soal acaranya yang seru dan rame itu, bukan soal foto-foto sama teman-teman atau kado-kado itu. Yang terpenting dari Natal itu adalah bahwa Tuhan lahir di dunia untuk maksud penyelamatan kita. Yang terpenting adalah keselamatan yang Tuhan berikan itu, bukan soal pestanya. Jangan sampai salah memaknai Natal. Aku nggak ngerti Mas Bowo, maksudnya gimana sih? Oh, masih belum ngerti? Ya wis, nih Mas Bowo ceritain ya apa yang Alkitab katakan dan ceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus supaya kamu ngerti. Mau? Ya mau lah Mas Bowo, mau banget. Teman-teman, adik-adik di rumah juga mau nggak? Kalau mau, ayo duduk yang tenang, nonton yang anteng, lalu diperhatikan ya, supaya mengerti. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf, aku mau berbicara sesuatu dengan kamu. Iya Maria, ada apa? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Bukan apa yang aku butuhkan yang mau aku bicarakan. Lalu, ada apa Maria? Bicaralah, aku siap mendengarkan. Aku hamil, Yusuf. Hamil? Bagaimana mungkin Maria? Sedangkan kita belum hidup sebagai suami istri. Apakah ada laki-laki lain di hidupmu
Tidak, Yusuf. Tidak ada laki-laki lain. Lalu, Yusuf, dengarkan aku dulu. Aku hamil dari Roh Kudus. karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Baiklah, aku akan memutuskan hubunganku dengan dia dan meninggalkan dia diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Oh, ya Tuhan, aku sudah bersalah kepada Maria. Aku sudah menyangkakan yang buruk kepadanya. Aku harus menemui Maria. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Yusuf, aku sudah tidak tahan lagi. Sakit sekali. Aduh, sepertinya sudah waktunya untuk melahirkan. Oh, tolong, tahan sebentar Maria. Aku segera mencarikan penginapan untuk kita. Yusuf mencari penginapan, menanyakan semua penginapan apakah masih ada kamar tersisa agar Maria dapat melahirkan. Akan tetapi semua kamar sudah penuh terisi, karena ada banyak orang datang dari berbagai daerah ke Betlehem untuk mengikuti sensus. Dan sampailah di penginapan yang terakhir. Maaf, sudah tidak ada lagi kamar yang tersisa.
semuanya sudah penuh terisi. Tuhan, apakah ada ruang kosong atau gudang? Karena istri saya mengalami sakit bersalin. Maaf, tidak ada. Baiklah, terima kasih Tuhan. Sebentar. Di sana tidak jauh dari sini ada kandang kosong milikku. Mungkin kalian bisa memakainya. Baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita bisa bermalam di sini, Maria. Mari kita masuk. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Rasanya badanku capek sekali hari ini. Rasanya seperti mau copot sebuah pinggangku ini. Iya, hari ini memang melelahkan. Dan matahari sangat terik sekali. Tetapi malam ini terasa tenang sekali. Dan udaranya sejuk sekali. Lihatlah bintang-bintang di sana. Langit begitu indah. Iya, berbeda sama malam-malam sebelumnya. Terlihat begitu indah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sungguh luar biasa. Juru selamat manusia mau lahir di kandang domba. Iya, dia. Dan ini sungguh kabar berita yang sangat membawa sukacita buat kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah Israel, terpujilah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu ceritanya Boncis dan juga adik-adik di rumah. Sekarang kamu mengerti nggak Boncis? Iya Mas Bowo, ternyata selama ini aku salah dalam memaknai Natal. Aku memaknai Natal hanya dengan perayaan yang bagus, baju baru, kado, acara yang keren, foto-foto sama teman. Padahal Natal itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita supaya kita menerima keselamatan dan tidak binasa. Tuhan Yesus lahir di kandang yang sangat sederhana. Padahal Dia kan Tuhan dan Raja. Dia merelakan meninggalkan surga untuk lahir di kandang yang hina untuk menyelamatkan aku dan teman-teman semua. Aku jadi sedih Mas Bowo. Aku merasa bersalah. Ya sudah. Yang penting kamu sekarang mengerti toh bahwa Natal itu bukan soal acara perayaan, tetapi kita boleh mengucap syukur karena keselamatan yang diberikan kepada kita melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita semua boleh menerima keselamatan. Jadi mulai sekarang, ayo ajak teman-temanmu untuk memaknai Natal dengan benar. Ya bukan berarti juga tidak boleh mengadakan acara, boleh. Tapi itu bukan yang terpenting. Gitu Boncis, mengerti ya? Iya Mas Bowo. Terima kasih ya Mas Bowo ya, sudah menyadarkan aku. Selama ini ternyata aku salah. Iya Boncis, Mas Bowo juga senang kamu akhirnya mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Ya sudah, ayo kita siap-siap mau ibadah Natal online. Ya, harus siap-siap. Sekalipun online bukan berarti kita sembarangan, harus siapkan hati kita juga ya. Iya Mas Bowo. Aku ikut ibadah online di tempat Mas Bowo ya. Ya boleh. Mas Bowo banyak kuenya kan di rumah ya. Banyak ya. Aku nanti minta loh. Iya, tenang aja Boncis, kamu tuh kalau urusan kue nomor 1, tenang aja. Yuk, kita ke tempat Mas Bowo aja. Kita siap-siap untuk ibadah online. Adik-adik di rumah juga ya siap-siap ya, ibadah online ya. Sama-sama ajak papa mama, bapak ibu, adik kakak semuanya. Sekian ya.
Tuhan Yesus memberkati. Monggo. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru.